Hati yang bersih, mitra muslim, ini adalah kunci semangat dalam ketaatan. Wah, ini bagaimana gitu ya. Inilah makna tazkiyatus nafs ya, menyucikan jiwa dari penyakit hati dan menumbuhkannya dengan keimanan. Ketika hati sehat, langkah menuju Allah pun terasa ringan dan penuh harapan. Nah, ini selengkapnya bagaimana mitra muslim Anda juga bisa melihat visualnya ada di YouTube kami, di YouTube Suara Muslim TV. Alhamdulillah narasumber kita Ustadz Slamet Junaidi telah hadir di program Majelis Ilmu malam hari ini mitra muslim ya. Nanti Anda juga bisa bergabung di 0315624555 dan juga di WhatsApp di 0855 3938. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz selamat gimana nih? Alhamdulillah. Saya juga Pak Ustadz. Sehat, segar, bugar. Iya, Indahnya memang kita berjalan dalam ketaatan. Masya Allah. Penuh semangat. Mudah-mudahan ini ciri hati kita yang sedang sehat ini ya. Amin, amin, amin. Juga buat mitra muslim juga semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin, Lahir amin. batin. Amin ya Allah. Amin. Ini Ustadz Iya. dari Bangil juga Pak Ustadz ya, langsung Dari ke sini Bangil. ya. Terbang langsung dari Bangil. Langsung ini. terbang ini. Masya Allah. Indahnya terbang di jalan Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, Baik. terkait hati yang sehat ya, semangat dalam ketaatan. Ini seperti apa nih Pak Ustadz? Monggo silakan. Baik. Hamdan syukran lillahi wahda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah, berikanlah takwa kepada hati kami dan sucikanlah ia. Engkaulah yang terbaik yang mampu mensucikannya. Engkaulah pemilik dan pelindungnya. Itu doa Rasulullah SAW untuk selalu membersihkan hati kita. Mitra muslim yang saya yakin pada malam ini semuanya sehat hatinya. Yang kemudian itulah yang membuat selalu sehat, bugar, fisik kita. Dan seluruh gerak dari anggota tubuh kita sehat dan kuat insya Allah. Mitra muslim, perjalanan yang penuh dengan debu yang mengotori, perjalanan yang penuh dengan asap yang membuat sesak, perjalanan yang penuh dengan duri yang membuat sakit, perjalanan yang penuh dengan rintangan yang menghambat. Bagi yang sehat hatinya, itu adalah pelecut, penambah motivasi untuk membuktikan siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia semakin bijak dalam bersikap dengan semua yang dilalui tadi. Dan sebagai seorang mukmin selalu saja menjaga hati yang sehat. Dalam bahasa Arabnya qalbun salim. Dan itulah yang diharapkan oleh Allah kepada kita yang menghamba padanya. Agar kita selalu menjaga hati yang sehat. Dan ukurannya hati kita sehat itu, artinya kita dianggap oleh Allah hati sehat. Kalau kita sampai menghadap Allah di hari kiamat, itu hatinya sehat. Jadi sehatnya bukan bulan ini saja, atau tahun ini saja. Tahun depan gak usah sehat, gak apa-apa. Bukan. Artinya perjuangan kita memang harus ditunjukkan kepada Allah sungguh-sungguh untuk menjaga hati yang sehat. Dan ternyata orang yang menjaga kesehatan hatinya sampai bertemu Allah. Allah mungkin istilahnya memberikan Anda 2 jempol. Allah memuji Anda. Allah memuji kita insya Allah. Itu bisa kita rasakan ketika Allah memberikan kita arahan di surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Jaga hati sehat sampai di hari kiamat. Artinya begitu kita nanti Allah mencabut nyawa kita, yang semua mitra muslim masa depannya dengan saya sama, mati. Dan waktu itu semakin dekat. Tolong, ini membuat kita terlecuti untuk menjaga hati yang sehat ini. Jadi hati sehat sampai mati. Dan ada indikasi hati yang sehat ketika meninggal dunia. Dia mengucapkan satu kalimat
yang menjaga hatinya tetap sehat dan membuktikan hatinya sehat. La ilaha illallah. Tidak ilah selain Allah. Masya Allah. Semoga mitra muslim hatinya sehat semua. Sampai akhir ayat. Ya. Nah, surah Asy-Syu'ara ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak yang menjadi kebanggaan kita, manusia ini. Sampai-sampai dia rela orang tua kadang-kadang mengorbankan harga diri, bahkan menjual agamanya untuk menyenangkan anak-anaknya, untuk menjadi kaya, untuk menjadi pejabat, dan seterusnya lah gitulah, untuk mendapat dunia. Begitu berharganya seorang anak, di hari kiamat tidak ada artinya. Harta yang ditumpuk sekarang ini, maaf, kasihan. Habis waktu, habis tenaga, bahkan mungkin habis perasaannya. Gak punya hati untuk mengumpulkan harta. Sampai nggak paham ini haram, ini milik orang lain, itu dikumpulkan. Itu bukti bahwa mereka, manusia banyak yang sangat merasa harta itu sangat penting. Ternyata tidak penting. Ketika nanti dari kiamat, anak dan harta tidak ada gunanya. Manusia yang rakus kepada dunia. Apa yang bermanfaat, yang Allah banggakan, yang Allah hargai? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang nanti dari kiamat menghadap Allah dengan hati yang selamat, yang bersih atau sehat, salim, selamat. Dan kebetulan nama saya Selamat ini, alhamdulillah, mudah-mudahan saya ini hatinya juga selamat, salim ya. Juga semua mitra muslim, ya, keluarga saya juga terutama yang ikut mendengarkan, ya. Allah itu menjamin keselamatan orang yang ketika meninggal dunia hatinya sehat, yang terbukti ketika menghadap Allah hatinya salim. Nah, ini nih harapan Allah nih. Jadi tergambar bahwa kita harus berjuang memang untuk menjaga, memelihara, mempertahankan hati yang sehat. Loh, kok bisa kemudian hati yang menentukan orang itu ketika menghadap Allah tidak menyesal, malah bangga, malah dibanggakan oleh Allah? Loh, kok bisa hati? Nah, itulah makanya ketika hati baik, maka ucapan baik. Kan begitu ya? Gerak-gerik semua barang kita menjadi baik. Ya, jadi kalau hati sehat, nah, berarti apa? Semangat dalam ketaatan. Di situ hubungannya. Ya kan? Jadi orang yang hati sehat, insya Allah banyak amal ketaatannya. Makanya dia selamat. Di situ hubungannya. Kan kita sudah bahas pekan lalu, hati adalah raja. Kan begitu? Jadi ketika sang raja perintahnya bagus, dia bagus, maka hulu balanya kan bekerja baik. Nah, dalam bahasa kita adalah ketaatan kepada Allah itu selalu semangat dia. Ini sederhana. Inilah ciri hati yang sehat, semangat dalam ketaatan. Kenapa? Karena tadi menghadap Allah dengan qalbun salim, dan itu kita hubungkan dengan ketika Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Coba mitra muslim, ya. Barang siapa yang selalu taat, ya, selalu taat. Jadi pakai fi'il mudhari, itu kontinuitas, ya, istimrariyatul amal. Jadi orang yang kontinu berarti dia orang yang semangat. Nah, itu karena hatinya sehat. Nah, makanya barang siapa yang semangat selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka faqad, sungguh, fawzan azima. Faqad faza fawzan azima. Dia pasti selamat, dia pasti sukses, dan kesuksesan atau kejayaan yang agung, bukan sekedar besar. Jadi azim itu lebih besar dari kabir. Azim. Dan subhanallah,
Itulah qalbun salim, mitra muslim. Dia selalu yuti'illah tadi. Makanya ketika menghadap Allah, dia tidak menyesal, dia tidak rugi, dia tidak menangis karena dia menyesal. Dia tidak mencaci dirinya karena dia tidak menyesal, tapi Allah pasti menyelamatkan orang-orang yang menghadapnya dengan hati yang sehat. Nah, mitra muslim, sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, ya, seluruh umatku ini akan masuk surga. Wah, ini menyenangkan, mitra muslim. Tapi ternyata ada terusannya. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wah, ini para sahabat kan heran. Manusia model apa yang enggan masuk surga? Manusia model apa? Langsung gila, langsung ditanya Rasulullah. Karena Rasulullah kalau berdakwah itu selalu kata-katanya itu membuat orang penasaran, tergugah gitu. Tergugah untuk ingin tahu apa kalimat berikutnya. Sahabat tidak apa, maaf ya, bukan tidak sabar, tapi ingin langsung tahu. Gila, mayyaba ya Rasulullah, siapa ini orang yang enggan masuk surga? Mitra muslim, Anda kalau sudah mau kepepet, rebutan ke WC. Ke WC itu rebutan ini kan. Sekarang orang rebutan jadi presiden walaupun nggak layak, meski mau berbohong dengan jajah palsu misalnya. Namanya ada yang jajah palsu ya? Nggak tahu ini yang lagi ramai ini ya. Ramai ini nggak. Kasihan. Baik, jadi belum tentu jadi presiden dengan kepalsuan, tapi jadi juga akhirnya. Artinya maksud saya begini, begitu orang rebutan gitu loh, masuk, ya katakanlah istana presiden, padahal bukan miliknya, ada jangka waktunya, ya. Ini masuk surga kok enggan? Ditanya oleh sahabat, siapa itu yang enggan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ata'ani dakhalal jannah, man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku pasti masuk surga, dan siapa yang durhaka, yang tidak taat, kenapa tidak taat? Karena hatinya nggak sehat. Faqad aba, itu orang yang hatinya nggak sehat. Loh, kok bisa ada orang yang beriman adanya akhirat, beriman adanya surga, adanya neraka, kok enggan masuk surga? Yang nggak sehat hatinya. Semoga yang mendengarkan saya semuanya hatinya sehat. Amin. Apalagi maaf, usia saya, usia Anda sudah sangat-sangat dekat dengan saat-saat Allah menunjukkan amal kita. Ya, tolong jaga kesehatan hati kita. Maaf. Banyak sekali maaf yang usia saya bahkan lebih tua, semangat olahraga jempol, ya kan? Pagi-pagi sudah kayaknya belum sholat subuh, sudah ini. Tapi mudah sholat subuh insya Allah ya. Artinya semangat menjaga kesehatan, monggo silahkan jaga kesehatan fisik, itu penting. Tapi ada lebih penting, sehatnya hati kita ini. Ya Rahman ya Rahim. Dan itu indikasinya ya tadi, tidak semangat dalam ketaatan, sedikit amal solehnya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi itu yang harus kita pahami, bahwa orang-orang yang selalu menjaga kesehatan hatinya itu terlihat ketika dia selalu semangat dalam ketaatan. Karena hati yang sehat memahami dan meyakini sukses yang agung, yang besar itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu sebagai mukadimahnya. Masya Allah. Ya, ini mitra muslim ya, supaya hati kita lebih sehat, mitra muslim, dan semangat dalam ketaatan. Masya Allah. Silakan Anda, kita buka sesi interaksi. Kalau diskusi di malam hari ini silakan. Anda bisa untuk melihat visualnya. Ada di YouTube Suara Muslim TV, mitra muslim ya. Anda bisa berkomentar seperti yang sekarang ini berkomentar ada Bu Ami Putri. Assalamualaikum Ustaz dan Mas Alfan. Bismillah ngaji lagi. Bismillah, Masya Allah. Ada Bu Yayu juga ya, Yayu Rustiani. Assalamualaikum Mas Alfan dan Pak Ustadz. Bismillah menyimak ya. Ya, ini di YouTube Suara Muslim TV. Ada juga
Alhamdulillah nyimak Pak Ustadz Mas Alfan, semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ilmunya ya, semoga bermanfaat. Amin amin amin. Amin. Terima kasih ya Bu Sri ya. Dan juga Anda mitra muslim juga bisa langsung telepon nih di 0315624555 dan juga di WhatsApp di 0855300938. Ini ada yang bertanya nih Pak Ustadz. Ya, ini saya bacakan dulu ya, nanti dijawab setelah jeda. Ini dari Mas Rizky Sidoarjo ya. Pak Ustadz, saya ini menjaga hati itu terkadang sulit. Seperti katakanlah ingin istiqomah, tidak berburuk sangka nih Pak Ustadz. Iya, buruk sangka. Nah, ini terkadang juga sulit Pak Ustadz melihat tetangga, melihat teman yang punya kemewahan ataupun juga yang dipamer-pamerkan nih Pak Ustadz. Saya ini kadang feeling, wah ini ria apa enggak? Nah itu gimana nih Pak Ustadz? Iya. Nah ini sebenarnya juga terjadi pada orang-orang umum di rumah Pak Ustadz ya. Iya, baik. Nah ini nanti dijawab setelah jeda ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, dan juga oke, ada telepon dulu Pak Ustadz. Diangkat dulu. Angkat monggo. Khawatir nanti nggak telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini ya, dari Jember ini. Iya, Umi Mas banyak. Alfan. Umi Maria. Iya. Iya. Gimana nih? Monggo silakan langsung aja. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Di mana dengan keadaan di Surabaya? Kalau Jember hujan tadi sore. Ya, Mendung-mendung aja ya. mendung-mendung aja. Terus Iya. panas lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Ustaz mengenai hati yang sehat kan ya. Iya. Ya. Pertanyaannya begini Ustaz, agar hati kita ini selalu sehat, ini gimana? Sebab gini Ustaz, kalau hati yang sakit, ini nggak ada yang tahu. Kalau tubuh yang sakit, dikit-dikit ke dokter. Ini kalau lain sekarang dengan dulu. Kalau dulu ini kalau ada apa-apa ya tidak ke dokter, cuma diobatin sendiri gitu. Ya, itu solusinya gimana? Untuk menjaga hati agar tetap sehat. Yang kedua, dalam urusan mencari harta. Kalau misalnya ya ada yang saking cintanya pada harta, ini sampai kadang-kadang nipu merampok, ini Ya gimana Allah. hukumnya Ustaz? Ya Ya, ini ada dua pertanyaan Ustaz. Terima kasih Ya, atas Bu jawaban Maryam. Ustaz. Belum Ya. dijawab Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saking baiknya ya, sampai terima kasih terlebih Ini dahulu. hati yang sehat ya begini nih. Masya Allah. Iya betul, saya respon cepat dengan kebaikan. Karena berterima kasih itu adalah sikap orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Barang siapa tidak pandai bersyukur kepada manusia, tidak akan bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Baik. Gimana? Kita jeda dulu Pak Oh, Ustadz. jeda dulu. Ya, Oke. nanti dijawab setelah jeda. Iya. Jadi ada 3 pertanyaan nih Pak Ustadz ya. Iya. Tadi dari Mas Rizky terkait berburuk sangka tuh. Bersangka gimana caranya? Ya gitu ya. Ya. Terus juga ini 2 pertanyaan dari Bu Umi Maryam dari Jember. Nah, jadi bagaimana sikap kita melihat sekeliling kita ini kayaknya pamer harta gitu Iya, ya. betul. Sebagai orang yang hatinya baik atau hatinya sehat, ya memang tidak boleh buruk sangka. Yang pertama, mari kita belajar merasa bahagia ketika saudara kita juga bahagia. Ya kan? Alhamdulillah. Kalau Anda punya tetangga tiap hari teriak-teriak gitu karena stres, kan kita nggak stres juga kan? Ya, betul. Nah, gitu Mas Rizky ya kan. Jadi lihat orang senyum, menunjukkan HP barunya, oh alhamdulillah, gitu ya kan? Misalnya begitu ya. Itu satu ya. Karena apa? Karena hati kita itu akan dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda zanni abdi bi, dalam hadis qudsi. In khair fa khair, in syarran. Jadi kalau aku mengikuti prasangka hambaku terhadap, ya, jika dia baik maka baik akan terjadi. Jika buruk maka buruk terjadi. Nah, itu dulu untuk diri kita, berprasangka baik akan menjadikan hati juga sehat. Ya, nah, yang kedua, ketika melihat orang seperti itu, nah sebagai seorang Muslim yang baik, kita kan ingin selamat ya, kita selamat. Nah, kalau kita orang baik, hati sehat, juga kita ingin selamat. Kita juga ingin agar saudara kita juga selamat. Kan begitu? Itu yang bagus.
Nah, karena itu doakan agar yang ketika Anda melihat mereka kayaknya memamerkan harta, Iya. pandang dengan kasihan. Ya Allah, semoga tetangga ini ku pandai bersyukur padamu ya Allah. Dan hartanya itu dia dapatkan dengan cara yang halal ya Allah. Dan dia menjaga ketulusannya ketika dia mempunyai harta, tidak riya ya Allah. Karena kalau dia riya, karena dia pamer, kalau dia sombong apalagi itu kan apa ya istilahnya? Akan berbalik buruk buat dia. Kan tega nggak Anda melihat tetangga Anda bernasib buruk? Enggak kan? Nah, itu Mas Rizky ya. Doakan dia agar dia selalu pandai berterima kasih kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Itu pahala buat Anda. Jadi Pak, daripada Anda berprasangka buruk, betul. Anda nggak enak hati, ya kan? Anda sendiri tersiksa dengan wah gaya banget dikit-dikit pamer, wajah mana ini pamer, wajah Anda itu loh semakin buruk. Hati Anda buruk, wajah Anda buruk. Mas Rizky begitu ya. Semoga dipahami Mas Rizky. Yang kedua, Bu Umi Maryam, ya? Ada dua ya. Ya betul. Bagaimana menjaga hati yang sehat ini agak panjang rupanya, apa ya kan? Memang ini materinya kan. Nah, agar selalu sehat gitu. Nah, selalu sehat hati kita. Pastikan hati kita ini tidak tunduk kepada syahwat. Oke. Nah, apa syahwat? Keinginan yang melulu kepada dunia. Ini hati-hati nih. Ustaz, kita nggak boleh dunia, bukan begitu. Dunia yang kontradiktif dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi keinginan kita yang kita ingin ikuti adalah keinginan yang membuat kita bersyukur kepada Allah. Monggo, ya, keinginan yang tidak bertentangan dengan halal haramnya apa yang ditentukan oleh Allah. Tidak, seperti sekarang kan, ya, dia menyingkirkan orang yang berhak dengan ijazah palsu. Itu kan dia menyingkirkan orang yang berhak dengan ijazah yang benar asli, dia pakai ijazah palsu. Itu yang kita kasihani. Itu contoh ya, orang yang terjebak oleh syahwatnya sehingga dia menghalalkan segala cara. Nah, orang yang hidupnya menghalalkan segala cara itu nggak sehat sudah. Nah, tapi kita menjaga yang halal dan bermanfaat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu hati yang sehat itu, ya. Yang kedua, agar tetap sehat, jangan kita menghamba kepada selain Allah. Termasuk menghamba kepada dunia. Maksudnya gimana? Sederhana. Ciri orang yang menghamba kepada dunia dan yang membuat dunia menghamba padanya, beda. Ya, kalau orang yang menghamba kepada dunia, semakin bertambah dunianya, materi dunianya, kesenangan dunianya, semakin jauh dari Allah. Itu menghamba kepada dunia. Tetapi semakin banyak dunianya, dia semakin dekat dengan Allah. Dia sedang memperalat dunia, bukan diperalat dunia. Dia menjadikan dunia tunduk padanya, menghamba padanya. Itu yang bagus. Jadi kita kaya, zakatnya makin banyak, berbaginya semakin meluas, dan hak yang hak semakin berkibar karena dia mensupport dananya untuk memperjuangkan yang benar. Itu orang yang hatinya sehat, dia tidak menghamba kepada selain Allah, sehingga keinginannya, kepasrahan hatinya, cintanya, kemudian sikapnya merendahkan diri, rasa takutnya, harap dan takutnya itu semata-mata terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena materi dunianya. Yang sekarang maaf ini, semoga ada yang mendengarkan orang-orang yang hartanya sudah tidak habis 10 turunan, tapi kok takut hilang, takut kurang. Ini 10 turunan nggak habis, ya Allah. Ini orang-orang yang sedang diperbudak oleh hartanya. Pasti hatinya tidak sehat. Menghambalah kepada Allah. Karena itu perbanyaklah tahlil. La ilaha illallah. Ingat ya, la ilaha. Sesuatu dikatakan ilah kalau dia dicintai.
kalau dia ditakuti, kalau dia ditaati, kalau dia hanya berharap kepadanya, kalau dia merendahkan diri padanya. Nah, ketika kita mengatakan la ilaha, tidak ada yang kucintai, tidak ada yang kutakuti, tidak ada yang kutaati, tidak ada yang aku harapkan, tidak ada yang tempatku yang merasa hina di padanya. Illallah, hanya kepada Allah. Hati sehat, perbanyak tahlil, Umi Maryam. Dan yang terakhir, nah ini puncak ini. Apapun yang dilakukannya, selalu ikhlas terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain Allah itu kecil dan fana. Tapi indallah, Allah itu maha agung. Dan apa yang di sisinya dijanjikan, semuanya agung dan kekal. Itu yang kita cari. Maka hati yang selalu menjaga keikhlasannya adalah hati yang sehat. Masya Allah gitu. Baik ya. Jadi ini juga menjawab yang tadi Pak Ustadz ya, yang urusan mencari harta sampai nipu-nipu itu berarti dikendalikan dunia Pak Ustadz. Itu tidak sehat hatinya, betul. Dikendalikan dunia ya. Dan kita harus kasihan kepadanya. Karena dia mengaku muslim, dia saudara kita. Ya Allah. Iya banyak tapi Pak Ustadz. Kasihan ya. Masya Allah. Terima kasih ya Bu Umi Maryam ya. Dari Jember langsung telepon di 0315624555. Ya ini ada yang menyapa juga Bu Tati dari Surabaya, Mas Alvan dan Ustadz Slamet. Dan juga semua yang bertugas sukses ke depannya. Amin. Ya. Baik, Masya Allah ya. Ini oke, terima kasih Bu Tati dari Surabaya. Ini ada telepon dari tadi Pak Ustadz. Coba diangkat dulu ya dari WhatsApp. Ada Bu Emi Fauzi dari Surabaya Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Emi, gimana kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Monggo Bu Emi, monggo. Gini Ustadz, hati yang sehat itu pastinya setiap muslim itu ingin masuk surga bersama keluarga. Betul. Sedangkan kita sudah berusaha memberikan contoh dan memberikan nasihat supaya tidak pernah meninggalkan sholat gitu loh Ustadz. Tapi masih ada sesuatu yang selalu dikejar, yaitu dunia Ustadz. Yang saya tanyakan, gimana caranya supaya saudara-saudara anak-anak semua itu bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Iya, terus kan kalau misalnya kita ya mudah-mudahan ya Ustadz ya dengan husnudzon kita kepada Allah, kalau kita masuk surga, bisakah untuk mengajak saudara-saudara yang di dalam hatinya masih ada sedikit iman gitu loh Ustadz, supaya bisa senang kumpul bersama keluarga di surganya Allah gitu Ustadz. Itu yang saya tanyakan Ustadz, mohon pencerahannya. Matur nuwun Ustadz, Mas Alvan. Sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi Fauzi. Nah ini terkait juga tentang keluarga Pak Ustadz ya. Pasti mitra muslim juga ingin masuk surga itu bersama keluarganya. Benar. Dan ini kan ada yang sudah mencontohkan katanya, tapi masih yang dikejar itu dunia yang utama gitu. Nah terus bisakah kita itu mengajak mungkin saudara kita atau siapa di keluarga kita itu untuk masuk surga pas besok gitu ya. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Gimana nih? Baik. Kayaknya ini menjadi persoalan kita bersama. Iya. Ya. Bagaimana dewasa ini, keluarga kita, terutama anak-anak kita itu banyak disibukkan dengan hal-hal lain yang hanya bernafaskan dunia. Dan Ibu siapa tadi? Ibu Emi. Ibu Emi sudah mencontohkan. Nah, Ibu Emi sudah mencontohkan dan jangan berhenti. Nah itu ya, terus BMI, contohkan terus di hadapan mereka. Dan tadi saya katakan tulusnya diperkuat lagi, diperkuat lagi. Tadi juga kepasrahan, harapan, takut terus diperkuat selalu. Dan BMI ukurannya hasilnya bukan sekarang. Ya, jadi kita berharap, maaf ya, paling lambat, maaf ya, seandainya Ibu Emi sebagai orang tua ya meninggal dunia misalnya, anak kita langsung berubah, itu paling lambat.
Nah, saya bukan mengatakan Bu Emi meninggal dunia duluan, bukan itu maksudnya. Bu Emi harus sabar, memberi contoh, mendoakan sampai akhir hayat. Jadi jangan mengatakan, wes percuma ini, wes pirang tahun niki saya sudah begini, udah terserah sakarepmu. Jangan Bu Emi. Jadi terus saja beri contoh sampai ajal menjemput kita. Terus saja menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terus ingatkan, nah apalagi Bu Emi kan punya punya HP ya, misalnya punya WA grup keluarga. Terus jangan bosan-bosan mengingatkan dengan cara yang lebih bijak. Nah, takutnya kadang-kadang mereka menjauh kita itu karena cara kita nggak berkenan di hati mereka. Nah, artinya kita terus mengupgrade, meningkatkan cara kita menyampaikan dengan lebih penuh cinta, penuh kelembutan dan begini. Soalnya kalau kita kasar itu bukan ajaran Islam. Kelembutan itu yang menjadi tolak ukur dakwah itu menjadi baik dan buruk karena kelembutan. Karena apa? Segala hal akan jadi indah karena kelembutan. Tapi semua jadi keburuk karena kasar dan keras hati. Itu Bu Emi. Jadi tolong pertahankan ya. Jadi jangan sekedar mengukur sekarang, tapi itu sebagai evaluasi. Kok belum berubah ya? Aku tingkatkan ketulusanku tadi, ya kan? Aku tingkatkan terus contohnya mungkin kurang contohnya. Jadi jangan pernah mengatakan saya sudah capek, tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah berdakwah itu 23 tahun, berhenti berdakwah ketika beliau menjelang ajal. Ketika meninggal dunia, ayat juga berhenti. Nah, begitu juga kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Berhenti contoh, berhenti doa, berhenti menasihati dengan cara yang baik ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya Pak Emi ya. Terus tadi bagaimana biar mengajak gitu ya. Masuk surga bersama. Ya, betul. Nah, gimana nih Pak? Ibu sudah melakukan hal yang tepat. Ya. Karena Allah sampaikan di surah At-Tur ya. Anda bisa lihat ayat 21. Surah At-Tur ayat 21. Kenapa Allah bisa mempertemukan keluarga itu di surga? Nah, ini di sini ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ya, seperti misalnya ibu tadi, kemudian anak cucunya mengikuti mereka dalam persoalan keimanannya. Nah, di sini dia contoh doa, nasihat, jangan pernah berhenti dengan tulus, dengan lebih baik. Kenapa? Ketika anak cucu mengikuti iman mereka, nah paling lambat tadi, maaf, seandainya orang tuanya meninggal dulu baru mengikuti, nggak ada masalah. Yang penting mengikuti. Makanya contoh itu yang terbaik dan bagus terus sampai akhir hayat. Ya, jangan sampai dicoreng dengan tidak tulus lagi, ngambek, marah, nggak peduli, nggak memperhatikan, nggak lembut lagi, jangan. Pertahankan sampai akhir hayat ya. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan anak cucunya, ya kan? Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kami tidak sia-siakan kerja keras dari ibu tadi, kata Allah. Tidak disia-siakan, semua ada pahala. Ya, jangan khawatir ya. Nah, jadi seperti itu. Ibu ya, tolong pertahankan contoh tadi, hati yang bersih, tulus, doa, nasihat sampai Allah mencabut nyawa kita. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan keluarga kita di surga. Begitu ya. Amin. Amin ya Rabbal Insya Allah. Terima kasih ya Bu Emi ya yang sudah tanya di 0855 300938. Iya, banyak sekali Pak Ustadz yang menyapa juga. Ada Pak Zainal Mutakin di YouTube menyimak Ustadz ya. Ada Bu Mei di Gresik juga. Bismillah menyimak. Ada juga atas nama Faris Setio Wahyudi. Ya, Pak Ustadz semangatnya pemburu surga. Masya Allah. Ini sambil emot mengepalkan tangan. Oh iya, pemburu surga. Kayaknya jamaah pengajian saya nih. Oh, Masya Allah. Sampai sudah menyapa. Pemburu surga Suara ini. Muslim TV. Iya. Satu penelpon Pak Ustadz, diangkat dulu ya. Nanti jawab setelah jeda lagi. Angkat saja. Oke. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yati, menganti. Nggih. Monggo Bu Yati. Monggo Bu.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, ini ada orang dulunya itu melakukan maksiat aja, terus sekarang udah usianya udah di atas 50 lah. Terus sadar Pak Ustaz. Sadar. Hisab, terus ya mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mau ya sholat tobat, ya sholat malam, pokoknya sholat sunnah wajib dilakukan. Apakah itu juga dinamakan orang yang tobat nasuha Pak Ustaz? Masya Allah. Gigi. Untuk hatinya sekarang sudah tentram, dulu itu pikirannya kacau terus. Allah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz atas pencerahannya untuk masalah juga. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawab ya Bu ya setelah jeda ya sama Ustadz Selamat Junaid. Allah ya akan menilai kita itu tergantung akhirnya. Innamal a'malu bi khawatimiha, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal-amal seseorang, siapa orang itu tergantung akhir hayatnya. Antara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Memang itulah pertarungan hidup di situ. Makanya Allah ingatkan ya, yang merasa sekarang sudah soleh, sudah bagus, jangan lengah. Tetap setan itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Sebaliknya, yang merasa paling bejat, paling urakan, paling suka bohong, jangan khawatir, jangan takut ya. Takutnya kalau kita terus bohong dan bejat ya, yang kita adalah punya harapan kepada Allah. Karena seburuk apapun Anda, maaf ya, sisa usia Anda 5 menit. Ya. Oke. Dia bertekad bertobat, nggak mengulang lagi dan berbuat amal soleh, masuk surga. Subhanallah. Persoalannya kita nggak tahu berapa sisa usia kita. Itu masalahnya. Makanya jangan menunda-nunda kebaikan kita. Nah, yang tadi contoh tadi Bu Yati itu bagus itu ada hadisnya itu. Bahkan itu riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan ada orang yang asalnya amalan ahlu surga, tinggal sehasta usianya. Yang Allah mah tahu kan. Akhir hayatnya itu dia asyik dalam maksiat. Dicabut nyawa oleh Allah sedang berbuat maksiat, dilempar ke neraka padahal amalannya ahlu surga asalnya. Sebaliknya, kata baginda Rasulullah SAW, amalannya ahlu neraka, nar semua sudah deh. Mau ngomong, mau nyapa orang, mau dekat sama tetangga, bahkan mungkin keluarganya, semuanya kelakuannya itu menuju neraka. Tapi di sisa usianya dia taubat, Allah pas itu cabut nyawanya, masuk surga dia. Itu gambarannya. Dan mungkin cerita yang viral sejak dulu yang kita dengar sejak kecil, mungkin bisa Anda lihat di kitab Sholihin bab taubat, ya kan? Tentang si pembunuh 100 orang. Loh, ini enggak ketulungan, enggak ketulungan bejatnya nih kan? Membunuh 100 orang. Ketika dia membunuh 99 orang, dia menemui orang rahib gitu ya, pendeta waktu itu. Nanya-nanya, saya sudah membunuh 99 orang. Rupanya kaget ini rahibnya tuh, Pak Ustadznya nih kaget. Waduh, 99 orang. Nah, sehingga kata-katanya tuh membuat dia nggak punya harapan. Marah dia mangkal, dibunuh nih ustadznya. 100 orang. Langsung ya. 100 orang. Jangkep buat orang Jawa, jangkep 100 orang. Puas gitu kan. Coba Anda bisa bayangkan, orang model apa dia yang bunuh 100 orang ini. Termasuk yang di Gaza yang dibunuh puluhan ribu ya. Ratusan ribu, puluhan ribu ya. Manusia model apa itu? Ya begitu. Tetapi kemudian dia beralih kepada rahib yang lain yang rupanya lebih bijak dan lebih
pengalaman. Pak Rahib, saya sudah membunuh 100 orang. Terakhir teman Anda di samping sana itu loh. Ah, begitu. Apa? Aku mau tobat. Gimana kira-kira? Oh, gampang. Asal kamu serius tadi tobat nasuha kan. Tapi yang satu, tinggalkan kampung halamanmu yang sekarang, pindah ke tanah kampung halaman orang-orang soleh, orang baik. Karena tahu rahibnya, mungkin dia jadi jahat karena lingkungannya. Itulah pentingnya lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Dia berangkat. Ini Allah memberi kita pelajaran. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Dan menurut ukurannya itu pas sama jarak antara kampung kebaikan yang dituju dengan kampung yang ditinggal jahat itu kan. Malaikat rebutan ini bagian saya nih, malaikat kebaikan, bagian saya dia sudah taubat. Apa enak aja saya ini, yang bagian saya dia belum berbuat amal soleh. Hanya Allah memutuskan hitung jarak lebih dekat kemana dia. Allah memerintahkan bumi yang ke arah dari rumah itu memanjang 1 jengkal. Jadi dia lebih dekat kepada kampung yang baik, ya kan gitu ya. Lebih dekat, maka nih bagian malaikat yang membawa dia ke surga. Masya Allah, sudah membunuh 100 orang masuk surga ya. Ya begitulah. Ini artinya apa? Sejelek-jelek orang, sebejat-bejat orang, dia masih punya harapan. Asal dia benar-benar bertobat. Seperti yang dicontohkan oleh Ibu Yati. Betul. Ya. Tolong kalau itu keluarga Anda, salam kepada beliau. Selamat, semoga Anda pertahankan kebaikan Anda sampai akhir hayat. Amin. Begitu ya, surga buat Anda insya Allah. Amin. Terima kasih Bu Yati ya. Ada juga yang menyapa dari Lumajang ya. Saya mendengarkan di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang Mas. Ya, dari Bapak Imron Budianto. Semoga ilmunya berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin. Ada juga yang mendengarkan dari Tasikmalaya nih Mas. Masya Allah. Ya Mas Alvan dan Pak Ustadz, alhamdulillah saya nyimak ya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat juga. Amin. Bu Leni juga, ada juga yang Bu Fatmawati dari Lumajang juga, alhamdulillah. Dari Sidoarjo juga menyapa. Dari Ngawi pun juga menyapa Pak Ustadz ya, di malam hari ini. Silakan Anda mitra Muslim. Ya, di 0315624555 dan juga di WhatsApp di 0855 3938. Ya, ini ada yang bertanya nih Pak Ustadz ya dari Gresik, Bu Wiwi. Ini memang banyak sekali yang bertanya Pak Ustadz. Iya, Bu Wiwi bertanya, Ustadz mohon pencerahannya nih. Ya, kita berusaha tidak iri, berusaha untuk berbuat baik gitu ya. Yang saya tanyakan, bagaimana orang yang bersilat lidah? Tidak mengakui apa yang diucapkan. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Ya, terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz. Iya, baik. Bersilat lidah Pak Ustadz. Iya. Memang apalagi orang yang suka berbohong ya, atau bersikap munafik. Di depan kita baik, di belakang kita ditutup gitu kata orang ya gitu. Ya memang Rasulullah memang menjanjikan. Nah ini yang penting ingat ya, janji Rasulullah. Bahwa kemuliaan seseorang itu tergantung diantaranya tetap jujur kepada orang yang berkhianat padanya. Nah itu ada hadisnya itu. Jadi kita jangan membalasnya dengan cara yang dia mencikapi kita di dalam berbicara. Nah orang-orang seperti ini ya memang kalau bisa begini, kita buat senjata makan Tuhan istilahnya senjatanya makan Tuhan gitu ya. Dengan kita menanyakan, oh ini sebenarnya bagus ya. Bagaimana kalau orang seperti ini? Nah, Anda kok, ya gini ya istilahnya. Kita istilahnya seolah-olah memuji kebaikannya dalam bicara. Tetapi kita ngeribon, cetos tapi kena dia gitu lah. Dengan cara pertanyaan. Dan itu kita terus begitu. Lama-lama dia paham bahwa orang ini sebenarnya dia sadar bahwa kita ini sudah sadar bahwa dia itu begitu, ya kan? Tapi kita tunjukkan dengan cara yang simpatik. Mudah-mudahan dia bisa berubah, ya gitu ya. Nah, ya memang semuanya kepada Allah saja kan. Nah, yang kedua, kalau bisa ada orang yang dia hormati ya, orang yang didengar suaranya sampaikan masalah dia kepada orang yang dia hormati itu. Begini dia teman saya si A ini. Oh, ya tolong beri peringatan. Sebagaimana adik itu malu menasihati kakaknya. Akhirnya kepada ayah, tolong
kakakku ini diingatkan karena ini begini-begini kan begitu ya. Seperti itulah kira-kira. Oh, baik. Mudah-mudahan dia bisa sadar ya. Iya, amin. Tapi ada kata-kata iri tadi. Maksudnya apa tadi? Ada kata iri. Enggak, ini cuman awal tadi yang dimana kita itu tidak iri, berusaha untuk berbuat baik terus gitu. Takutnya ini kan sebagai pembukaan aja sama beliau ya. Baik. Ya, ada juga yang menyapa ya dari Malang ini ya, baru pulang ngaji. Buat Mas Salvan dan Ustadz, semoga selalu sehat ya. Ini orang Malang yang tetap bahagia ya. Alhamdulillah ya. Tadi ada yang telepon di 0315624555. Bisa telepon kembali ya Ibu ya. Ya, ini terputus Pak Ustadz ya. Bisa telepon kembali, kami tunggu di malam hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ida, betul ya? Kayaknya iya, Mas. Kayaknya iya. Bu Ida Madura, monggo silakan. Bu Ida Madura tadi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Ustaz. Iya. Memang Ustaz, caranya menjaga kesehatan hati kita ini Ustaz. Saat menghadapi ujian gitu Ustaz. Baik. Hati kita ini sering demam Ustaz kalau kita ujian itu. Kadang ridho, kadang ngeluh gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dijawab setelah jeda Pak Ustaz. Oh iya, baik. Ya, Bu Ida dari Madura. Agar hati menjadi ridho ketika banyak permasalahan yang dihadapi membuat dia demam. Masya Allah, demam hatinya Masya Allah. Berarti hatinya Bu Ida itu benar. Terus merasa gitu. Ini ujian kan? Nah, baik. Mungkin untuk kita menepis ya, karena setiap ujian itu pasti ditunggangi juga oleh provokator. Nah, baik itu dari setan ataupun sisi gelap hati kita. Ya, itulah yang membuatnya demam. Apa salah bertarung ya, falhama fujuraha fataqwaha, dari pihak fujur yang selalu menghembuskan kejahatan dengan takwa. Nah, ini kan tarung ya pasti begini kan, gitu goncang. Nah, ketika kita seperti itu, memang kita larinya kepada yang menguatkan hati, gitu ya. Nah, jadi kuatkanlah hati kita dengan pemahaman dan keyakinan yang semakin mantap. Memang hidup ini ujian. Nah, artinya kita siapkan diri kita untuk menerima ujian, bukan menantang Allah, tidak, tapi siapkan hati kita. Nah, inilah kesehatan hati itu, menyiapkan hati untuk menerima ujian dan sadar ini ujian. Nah, selalu ingat ya surah Al-Anbiya ya ayat 35 ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya. Ingat-ingat, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi ingat nih, setiap kejadian yang kita alami ini itu menentukan bagaimana matinya kita. Antara husnul khatimah dan su'ul khatimah. Karena kita mau husnul khatimah, kita berusaha meskipun sedang diuji itu ya, meskipun sedang demam, kita berharap ini yang terbaik buat kita. Kan begitu? Ayyukum ahsanu amala, tampil terbaik di hadapan Allah. Karena ini kita khawatir ini akhir-akhir hidup kita. Begitu ya. Nah, jadi tanamkan selalu bahwa ketika kita mendapat ujian itu kita sedang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan reward. Nah, iya kan? Bu Ida dari TK, SD, SMP, SMA, bulan tinggi kan senang ujian kan? Biar naik kelas, biar naik pangkat dan seterusnya, mau ujian. Nah, senang inilah yang dihadirkan lebih kuat dalam hati kita, meskipun agak demam tadi ya. Senang, ya Allah, aku dipilih dapat ujian ya Allah. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah jangan kita merasa diuji ketika kita susah saja. Nah, ini yang perlu diingat. Nah, ini Bu Ida tadi ngomong tadi merasa diuji kenapa? Lagi susah, lagi ekonomi seret, atau lagi ada masalah dengan ini. Nah, ketika semakin banyak penghasilan, ketika semua serba cukup, itu ujian juga. Nah, Allah katakan apa tadi?
Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami selalu uji kalian wahai orang beriman. Kum loh ya. Jadi orang yang beriman, yang sehat hatinya seperti Bu Ida tadi, tetap diuji. Tapi ingat, Allah menguji itu ngasih karunia, tambahan pahala, tambahan kedudukan, tambahan kemuliaan. Yang penting tambah iman kuat. Nah, bentuk ujiannya apa tadi? Bisyarri wal khair. Dengan yang tidak baik dan dengan yang bagus, dengan yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan. Jadi ketika tambah tabungan, tambah tambah harta, tambah kedudukan, itu ujian juga. Bukan karena sakit saja atau kehilangan atau rugi, bangkrut, bukan. Ketika terus mudah harta kita itu juga ujian. Nah, semoga Bu Ida ini memahami ini ya. Beliau mengatakan ujian bukan karena lagi susah, dihina orang, dipuji orang juga ujian. Jadi semuanya ujian. Artinya tidak ada orang yang lepas dari ujian. Nah, Allah menguatkan harus jawab ujian ini dengan baik. Karena kamu akan kembali kepada kami. Mendapatkan nilainya. Nah, Rasulullah kemudian memberi kita, menuntun kita menjawab yang baik. Ketika diuji dengan hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min. Dua jempol menakjubkan orang-orang mukmin. Walaisa li ahadin illa lil mu'minin. Tidak seseorang pun yang merasakan ini kecuali orang yang beriman. Artinya orang yang selalu memperkuat imannya, menyehatkan hatinya dengan kepasrahan tadi kepada Allah. Ya, termasuk ridho yang disebut oleh Bu Ida tadi. Nah, apa yang terjadi? Wa in asabathu syarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan kesenangan, asobat itu musibah katanya. Asobah, dia mendapat musibah berupa kesenangan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka dia baik. Jadi dia karena bersyukurnya mendapat nilai baik. Wa in asobathu dharra, kalau dia mendapatkan penderitaan, sobaro, dia sabar, dia menahan dirinya, tetap husnuzon kepada Allah, tetap redha hatinya, fakana khairan lah, bagus juga karena dia sabar. Jadi syukur ketika senang dan sabar ketika ada penderitaan. Baik. Kita menjadi orang yang ajaib, kata Rasulullah, menakjubkan, membuat Rasulullah kagum. Masya Allah. Mari kita berlomba-lomba ya, membuat Rasulullah kagum, terutama Allah. Ketika kita pandai bersyukur ketika mendapat ujian kesenangan, dan kita bisa bersabar ketika mendapat ujian penderitaan.